Oke, itu trik cewek ya, wajib dicontoh. Tapi emang bener sih, aku kalau ngisi bahan bakar gitu kan, pasti aku ngukur gitu loh, kayak nih aku full tank bisa sampai berapa hari ya gitu. Akhirnya kita bisa budgeting. Iya. Oke. Budget planning dong. Ternyata wanita tuh seperti itu ya, beda dengan cowok yang bensin entek garek tuku. Nah, Oke. bener sekali. Oh, cowok kayak gitu. Iya. Tapi cowok juga ada nggak? Apalagi Mas Ilham yang sudah berkeluarga. Halo sahabat PMI, ketemu lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jangan penting bareng PMI. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tonton tanpa di skip, oke? Nah, kali ini teman ngobrol saya itu akan membahas hal-hal yang sensitif dalam kehidupan. Bukan tentang loh kan itu kan juga sensitif. Itu maksudnya adalah kisah cinta kayak gitu kan, sensitif, privacy gitu loh maksudnya. Tapi akan membahas hal sensitif lain terkait dengan keuangan. Bagaimana cara mengatur keuangan dari segi teman seperjuangan saya yang masih sama-sama single. Habis ini kita ngeluarin album ya. Album Dan apa, juga Kak? dan juga ada seorang bapak-bapak. Waduh, kelihatan kalau sudah tua. Ada Echa dan juga Mas Ilham. Halo. Hai. Iya, sok cool banget sih. Iya dong, harus. Pokoknya Tidak seperti Mas Ilham yang saya kenal biasanya. karena berbicara sesuatu yang sensitif itu harus iya. semangat. Oke. Tapi aku mau ke Echa dulu ya. Ladies first. Jadi cowok tuh wajib. Oke. Kalau ngobrol soal keuangan, siapa sih yang nggak butuh uang ya kan? Ini kan sudah zaman modern, siapapun pasti perlu uang ya, ya kan? Nah, Iya banget. kebutuhan perempuan nih, kita sama-sama perempuan ya. Tapi kebutuhan Eca sendiri itu apa sih, Cak? Kalau ngobrol soal kebutuhan selain uang ya? Kebutuhan saat ini. Kepastian. Aduh, Mas, saya mundur aja Mas. ini bagi calonnya berbahaya. Selesai Abang aja kita. pastiin adik abang. Abangnya yang di sana Gimana itu sih, abang? dari kode keras itu. Oh, kode keras. LDR. Oh, Eca LDR. Berarti kebutuhannya adalah kuota yang lebih karena kan harus video callan juga ya. Oh gitu. Gimana sih, Bang? Katanya yang beda negara. Oh, beda negara. Oh my god. Turki jangan-jangan nih. Speknya dia sekali. Enggak, bercinta. masih Asia kok. Oh, masih Asia. Tapi orang Indonesia. Indonesian. Oh, Pusing. asik. Selain itu, apa sih kebutuhannya? Ya kalau cinta mah aku juga butuh kali ya. Emang lo doang. Sama-sama single. Yoi. Apa ya? Mungkin skincare, fashion? Oke. Iya wajib sih ya. Iya. Sekarang wajib ya. sekarang wajib sih. Usia sekarang orang-orang Apalagi kan generasi Z. Perempuan ya. Kelihatan kucel dikit aja langsung. Enggak, saya biasa aja. Di belakangnya MC ada kaca kayaknya. Iya ada kaca. Biasa aja natural gini loh, nggak pakai apa-apa. Oh iya, siap. Kalau artis-artis biasanya jawab dengan air wudhu. Dengan air wudhu. Emang dikira saya kalau sholat nggak wudhu? Skincare air wudhu. Emang saya kalau sholat nih nggak wudhu apa gimana ya, tayamum gitu. Oke, berarti kalau cewek yang mungkin belum berkeluarga, kebutuhan selain uang adalah skincare dan juga fashion. Oke, luar biasa. Kalau dari cowok apa, Mas? Ini dalam persepsi apa dulu ini? Ya. Sudah menikah atau belum menikah, masih jomblo? Saya mau tanya dua-duanya. Waduh, Jadi yang sebelum menikah dulu aja. Sebelum menikah? Waktu dulu tuh butuhnya apa gitu? kalau dulu butuhnya ya calon. Tolong ini temanya keuangan saudara-saudari ya. Ya buat apa kita cari uang kalau nggak ada calonnya? Laki-laki loh. Oke. Tuh. Oh oke, harta tahta calon wanita. Iya. Ya, bagus, Kalau bagus. sekarang sudah punya istri, sudah punya anak, yang alhamdulillah sekarang ya harta, tahta sama haura. Itu anak Wih, saya. udah. Anaknya. Memang sejak kehadiran anak itu istri jadi Nomor 2. nomor 2. Ya bukan nomor 2, tapi nanti ketika
anak menua kan kita menua kan yang menemani anak. Iya. Bijaksana sekali. Yo nonton dulu Mas. Yo nanti tinggal nambah lagi. Oke. Tapi ini serius ya, ada nggak sih hal yang berbeda dari sebelum dan sesudah menikah gitu dari segi kebutuhan? Untuk kebutuhan sih sebenarnya sama saja, cuman nilainya yang berbeda. Oh, lebih biasa. pricey ya, maksudnya lebih membengkak biayanya. Ya sebelumnya kan kita kalau dulu kan saya masih ngekos ya, itu kebutuhan kebutuhannya ya makan nasi sayur seadanya, nasi telur terus burjo gitu, makan malam nggak usah sehari 2 kali itu masih bisa. Tapi kalau sekarang sudah berkeluarga itu ya harus tercukupi gizinya, sehari jadi 3 kali. Betul. Mantap sekali ini. Mau makan nasi sama sayur doang juga nggak enak Iya. gitu ya. Masa iya Haura diajak makan nasi sama sayur. Nah itu harus kebutuhannya itu harus tercukupi. Masa masih usia golden age. Betul. Masa dikasih nasi sayur tempe. Ya harus ada nutrisinya. Aku ya protein loh Sayurnya Mas. kan nutrisi. Tapi kan harus ada protein hewani sama nabati juga tercukupi. Oke. Loh, sayur bayam lawa empal? Oh. Empalnya itu. Masa ya kita mau nyeseti sendiri-sendiri empal kita. Oke. Nek sayur bayam terlalu ceplok loh. Nah, telurnya sekarang itu katanya telurnya itu 32.000 sekilo dan saya pun juga nggak tahu sih. Yang belanja istri. Bapak tinggal kasih uang aja ya. Yes. Oke, keren. Nah, aku beralih lagi ke Eca. Kali ini aku tidak akan membahas rumah tangga karena posisi kita sama ya. Jadi kalau di organisasi ini kan pasti ada yang namanya mengatur keuangan gitu kan. Ada anggaran per tahunnya. Nah, Eca sendiri menerapkan prinsip itu nggak harus ada anggaran sekian untuk skincare, sekian buat beli kuota biar bisa vikol ayang atau gimana? Kalau per tahun Per belum. bulan deh, Per per bulan bulan. aja. Kayaknya lebih tepatnya per bulan deh. Soalnya kan income-nya juga per bulan bukan per tahun, Say. Oh, mau dibikin per tahun? Enggak apa-apa, bisa dibicarakan. Enggak. Oh, enggak. Tapi apa biasanya Eca memplot-plotkannya untuk apa saja? Kalau sekarang ya harus bisa bedain dulu sih prioritas sama yang enggak tuh apa. Oke. Terus nanti kebutuhan kita kayak bensin, makan, kayak gitu juga sih Mbak. Oke. Berarti emang perlu ya kayak kita harus Perlu menganggarkan dong. sekian untuk beli bensin gitu. Perlu, apalagi juga buat nabung itu penting banget. Bener. Kamu nggak ada anggaran untuk healing? Healing Kamu ada enggak. anggaran untuk healing? Enggak. Ya Allah Eca, kamu jangan kerja terus nanti Enggak. tipes. Aku jarang main Om Mbak. Oh, jarang main. Tapi sukanya kode. dimainin. Ya, takut banget. Oke. Apalagi LDR katanya. Oh iya. Aduh. Padahal ya yang deket aja bisa selingkuh loh, Cak. Apalagi yang jauh. Pengalaman Mbak itu. Saatnya kita menjadi kompor. Udah pengalaman nak. Oh iya, emang bener ya? Emang bener ya. Dan everybody knows gitu loh. Oke, kalau Eca ada anggaran itu wajib Iya hukumnya. dong, Jadi harus wajib. tiap nerima gaji langsung dianggarkan sekian. Tapi ditulis Mbak di buku. Ditulis di buku? Oh my God. Harus itu. Oh my Kalau nggak ditulis ya di HP lah. di HP. Tapi pasti itu kamu tulis. Di HP biasanya sih. Keren banget ya. Apalah dayaku yang tiba-tiba keluar buat Di beli target kopi, juga sih lupa. Mbak biasanya. Misalnya bensin tuh 25.000 bisa buat berapa hari. Terus makan berapa? Kalau makan tuh kan kadang bekal, jadi nggak jajan di sini. Oke. Itu trik cewek ya, wajib dicontoh. Tapi emang bener sih, aku kalau ngisi bahan bakar gitu kan, pasti aku ngukur gitu loh kayak, nih aku full tank bisa sampai berapa hari ya gitu. Akhirnya kita bisa budgeting. Iya. Oke. Budget planning dong. Ternyata wanita tuh seperti itu ya, beda dengan cowok yang bensin entek garek tuku. Nah, Oke. bener sekali. Oh, cowok kayak gitu. Iya. Tapi cowok juga ada nggak? Apalagi Mas Ilham yang sudah berkeluarga ya. Mungkin cowok bener katanya dia. Kenapa? Lebih loss. Lebih loh. Bensin. Dol. Ngerti-ngerti dompetnya buka karek angin bus gitu kan. Kopiah, iki kok dompet apa kopiah iki? Tapi untuk sekarang udah nggak seperti itu. Jadi semua keuangan di keluarga, terutama keluarga saya itu keluargaku itu diatur oleh
istri. Oh, Jadi oke. di kantor sudah buat anggaran dan lain sebagainya seperti ini, masa di rumah juga harus buat anggaran. Ya. Pusing. Oh, oke. Pusing. Apalagi sekarang sebagai call center ya. Iya. Pusing. Oke, Ya, jadi itu. buat teman-teman yang belum tahu, Mas Ilham sama Echa ini di balik anggaran-anggaran PMI ini ada sosok, salah satunya adalah Mas Ilham dan juga Echa ya kan. Iya. Tapi tadi Echa menyampaikan tentang prioritas, ya kan. Kalau Echa tadi prioritasnya adalah yang penting bisa bensin dan lain sebagainya, nabung dan juga nabung. Apakah Mas Ilham nih yang berumah tangga itu juga sama? Kalau nabung itu juga harus pasti. Setiap orang kan pasti punya ingin punya tabungan. Tapi gimana kita ketika tidak bisa nabung atau tidak ada sesuatu yang menghasilkan yang produktif selain gaji, ya bagaimana caranya kita mempertahankan nilai uang ini. Contohnya ketika tidak bisa nabung tapi bisa usaha jualan online, jualan daster, jualan di makanan ringan, dititipkan di mana gitu masih bisa. Itu kan salah satu yang produktif. Tapi ketika tidak bisa menghasilkan dari yang produktif ini, ya bagaimana caranya kita mempertahankan nilai uangnya ini. Kalau kita nabung kan ya amit-amit inflasi setiap tahunnya naik, nilai uang semakin turun, ya mau nggak mau bagaimana sih kita mempertahankan ini? Caranya? Mungkin bisa dengan, kalau sekarang sih bisa dengan perhiasan ataupun logam mulia. Itu yang paling mudah. Investasi gitu maksudnya. Ya, selain dengan investasi kan juga mempercantik istri, itu kan ada hikmahnya. Yoi. Aku pernah dengar rezeki suami itu karena istri, karena doa istri yang dibahagiakan oleh Iya. suaminya. Oke. Nah, itu Mas Ilham gimana cara menerapkan, kan uangnya nih diserahkan ke istri semua nih. Gimana sih caranya Mas Ilham tuh menerapkan pokoknya uang segini itu nanti untuk tabungan. Nah, kita nanti kalau mau hedon kita pakai uang yang 2 miliar itu aja gitu. Itu gimana tuh caranya? 2M. Makasih Mas. 2M. 2M. Mantap. Mungkin ya gimana ya? Saya pun juga nggak tahu itu uangnya saya kasih ke istri itu setiap bulannya kok masih bisa untuk makan enak, main ke sana ke sini, terus 1 bulan itu 1 kali saya pulang kampung masih bisa, terus bisa ya paling nggak dolan ke anak ke Healing tipis-tipis gitu ya. mana gitu, cari yang dingin-dingin Oh, untuk iya. 2M tadi. Itu kan Oke. masih bisa, tapi ya udah itu tergantung istri. Pokoknya pasrah aja Nah, ya. pasrah aja, nggak usah mikir. Nanti kalau kebanyakan mikir, wah nanti di usia 50 kamu sudah tidak bisa berpikir nanti. Takutnya itu. Takutnya itu ya. Oke, luar biasa nih bapak-bapak ya, patut dicontoh ya. Kalau uang sudah dipegang istrinya nggak usah ditanya-tanya lagi ya. Iya, percaya aja. Percaya aja, karena ya itu tadi, entahlah uang berapapun yang dipegang cewek itu pasti kayak bisa buat apa-apa gitu. Ya benar, tapi jeleknya satu ketika itu sudah tanggal-tanggal tua itu sok kadang yo Mas entek. Aduh, isi ulangnya di mana? Lah iya. Bisa Top up-nya di mana nih? Kalau enggak ya udah, itu yang di jari direlakan dulu. Ya itu investasinya itu Saya kan. kosongan Mas, gak ada yang Iya. direlakan Mas. Bisa cuma doa. Itu kan di tangan juga berdoa. Oh iya kan. Maksudnya suruh doa terus gitu ya, Iya, barangkali ada rezeki dari jalan lain. Oke, keren sekali Mas Ilham. Nah, tadi Echa sempat bilang kalau Echa tuh mencatat semua pengeluaran Echa ya, dari pemasukan mungkin ya, awal pemasukan, pengeluaran itu adalah ilmu akuntansi sekali itu. Iya, benar. Menerapkan ilmu akuntansi, dan sekarang kan era digital nih ya Cak ya, banyak banget tuh tools yang bisa dipakai buat manage keuangan. Nah, kalau Echa sendiri gimana caranya? Nyatetnya itu apakah pakai tools atau memang Echa punya cara sendiri? Kalau menurut aku sih budget planning itu yang terbaik ya diri kita sendiri yang bisa membudget planning. Kita sebagai plannernya. Oke. Terus caranya gimana? Cara yang Kalau terbaik? aku pribadi bisa tulis, kadang tulis tangan di buku gitu kan. Kan kalau di buku nanti bisa ada arsipan gitu ya kan. Echa jangan-jangan yang cewek lain overthinking, Echa buka catatan keuangan. Terus yang penting rana utangnya ya. Wah, apa tuh? Berat. Utang itu penyemangat
semangat kerja loh. Aduh, 2 tahun lagi. Anda 2 tahun, saya 3 tahun Pak. Oke, itu tadi dicatat. Terus abis itu kayak budgeting dari misal nih ya, aku baru pengen beli skincare kayak gitu, itu kamu tulis gitu. Besok bulan depan kalau aku dapat gaji aku kayak wishlist gitu, loh. Wishlist, Iya oke. dong. Masukin keranjang dulu. Masukin aja dulu. Nunggu dicekotin ayang. Ya itulah balada wanita ya. Kadang cuma bisa masuk ke keranjang. Check outnya nanti ya. Sampai barangnya habis. Sampai barangnya habis. Bener sih. Bener. Tapi yang bener tuh cewek tuh harus gimana sih, Cak? Harus gimana apanya? Harus gimana pencatatannya itu? Apakah harus bisa sedetail itu? harus bisa bedain yang mana keinginan, yang mana kebutuhan. Catat. Ini yang sering Iya kan? beda. Iya, benar-benar. Iya dong. Cara istighfarnya gimana? Harus jaga iman dulu. Kan kadang kita gelap mata gitu melihat, aduh. Kadang tuh cewek tuh ya kebutuhan itu nomor sekian. Yang penting lucu. Yang penting tuh lucu dulu, barangnya gemes, lucu, imut gitu kan. Baru Udah pernah di fase itu sih. Udah pernah. Udah pernah. Dulu kalau beli apa-apa nggak mikir. Dan tobatnya gimana? Tobatnya. Ya karena udah ada tujuan. Kan di umur oke. yang udah nggak muda ini. Berapa sih, Cak? Nggak usah deh. Seperempat abad. Ya, seperempat abad. Itu kan pasti kita punya tujuan hidup dong. betul. Gak mungkin lah mau nyari kesenangan terus. Betul. Kayak lagunya No Stress itu loh. Apa? Saya nggak Pegang tanganku. Kode terus. Enggak. Ada mulu. Oke, berarti yang terpenting adalah masuk ke usia itu ya, usia Iya, di usia mana. yang udah mateng nih baratnya nih ya. Betul, banyak tujuan hidup yang harus dicapai, Iya kita harus dong. tahu dulu tujuan kita memposisikan tuh apa. diri. Oke, berarti Kalau kan gimana? Kalau Ica kan sudah pernah di fase itu kan. Jadi dia masih di fase itu. Aku jujur li masih. Jujur li masih. Anda tidak melihat barang-barang yang ada di meja kerja saya? Masih 17 plus jadi ya. Iya, usianya tua tapi masih bocil ini. Jiwanya masih bocil. Karena emang sometimes kalau lihat di e-commerce gitu ya masih lucu, check out. Apalagi kalau masih ada saldo. Aduh. Yang pay gitu. Iya. Yang penting nggak pay letter tau. Iya, itu berat loh. Godaan itu. Oke, yang penting kalau mau budget planning itu harus tahu tujuannya dulu. Iya dan dong. bedakan mana yang kebutuhan dan keinginan. Oke, dan itu basic Dan perbanyak. hindari gengsi. Hindari gengsi. Oke. Emang Eca pernah kayak maksudnya apa namanya? Malu banget masa aku bawanya kayak gini aja, teman-temanku pada begini. Dulu iya, dulu kayak iya. temen tasnya merek apa nih, merek hantu. Merek hantu. Iya, Oh, merek iya, hantu, tahu dong. Yang walaupun diskon tapi tetap Iya. mahal itu ya. Nggak boleh sebut merek kan, merek hantu nih. Oke. Pengen. Tapi kalau udah beli juga ya biasa aja rasanya gitu loh. Tidak ada sesuatu yang berkesan nggak gitu ada, ya. sama Oke. aja. Kepuasannya tetap sama. Ya sama. Oke. Tapi kan sekarang tas-tas pada dengan investasinya dengan tas. Tas yang merek ayam kremes itu loh. Ya kan. Herpes. Penyakit herpes. Ada satu lagi kan beberapa tas yang kayak antara huruf B atau huruf L itu yang campur jadi satu itu. Iya, itu kan katanya banyak yang investasi di situ. Oh itu yang ratusan juta mungkin mah rego bawah 1 juta ya. Jadi apa? Barang rosok sesuai. Catat nih, ini bisa loh, ini bisa buat berpikir teman-teman semuanya ya. Karena Iya kalau mau dong. beli sesuatu tuh coba ditarik dari gunanya, kegunaannya. Misal tas nih, sama-sama tas ya. Selama bisa beli yang murah dan bagus, Iya. kenapa harus yang mahal dengan kualitas yang sama gitu kan. Local pride. Local pride. Lokal pride tapi punya 4. 1 buat jagung, 1 buat kerja, 1 buat magic. Itu kan rahasia cewek, Pak. Iya. Jangan dibongkar dong. Itu yang terjadi di keluarga saya.
Semua cewek kayak ya Mbak ya. Kayaknya semua cewek kayak gitu. Jadi cewek tuh beli tas, tapi nanti ada tas kecil buat uang koin. Ada kegunaannya sendiri sama Nanti- eventnya. Iya betul. Tas buat ke kondangan, tas buat kerja, tas buat hangout sama bestie, hangout sama keluarga. Itu beda-beda lagi Pak. Kadang juga mix and match sama pakaian Bajunya. kita ya. Cemen, nanti pergi kemana yang bawain suaminya. Ya kuwi kok. Setiap pria akan membawa tas cewek pada waktunya. Ya, benar itu. Kasihan amat sih. Terus Tapi- bawa tas, terus gendong anak ya kan. Enggak ya. Enggak. Bojone shopping. Enggak. Enggak. Oke. Tetap kita support satu sama lain. Oh, Ya itu bentuk cakep. supportnya. Supportnya itu. Oke, aku beralih ke Mas Ilham nih. Tadi kan Eca itu pernah berada di fase khilaf ya. Khilaf belanja kayak nggak tahu kayak kalap gitu kan. Kadang ngumpulinnya duit setengah mati. Ya. Geng sini lah gede. Kayak sini loh gede, entek kene mapet ngono tok. Emang kita itu gajiannya 1 koma. Habis tanggal 1 koma. Gitu. Tapi Mas Ilham pernah di fase itu enggak sih? Semuanya pernah. Kalau di mungkin di Dea sama Eca kan tas, terus barang-barang pernak-pernik yang lucu-lucu. Yo. Yowo. Yowo. Kalau laki-laki jelas, yang satu motor. Oke. Laki-laki Memang mana itu yang tuh- enggak suka motor gitu. Ngotak-ngatik motor ya sama. Koleksi. Betul. Pasang ini masih kurang, pasang ini masih kurang, ganti pelek masih kurang, ganti ban masih kurang, sampai ya nanti sama seperti itulah. Iya. Oh, nominalnya sampai sama gitu lah Iya, ya. bisa beli motor Oke. baru juga. Astagfirullahalazim. Beda Iya sama sih. cewek ya Mbak ya. Beda sama Iya. cewek. Cewek mah yang penting ada bensinnya bisa digas nggak apa-apa. Berarti motornya nggak ada masalah. Ban kalau belum gundul ya ra ganti ya Mbak. Selama olinya habis aja dia sampai nggak sadar gitu loh. Nah, Cewek itu kan yang gitu. diperhatikan. 1 bulan sekali harus ganti oli. Itu Ya perawatannya. boros no Mas. Kan itu sebagai treatment kita menyayangi motor ini. Tuh, 3 bulan sekali Jangan yang Mas. bertengkar aja. Tapi baiknya emang sebulan sekali ngerawat motor. Ya tergantung apa kebagusan olinya apa ora. Oh gitu. Nah kan nggak tahu cewek. Oh. Penting servis ya. Iya. Servis tinggal lungo. Ini kan jadi bahas perolian bukan keuangan ini. Ya kan itu. Oh, jadi aku nangkapnya adalah emang cowok sama cewek itu Tuhan tuh maha adil. Iya. Diciptakan saling berpasang-pasangan tuh fungsinya untuk itu. Melengkapi. Oke, berarti aku sudah dapat kenapa Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan. Cuma yang belum dapat pasangan ya Rap, bersama. Semangat. Nah, aku mau tanya ke Mas Ilham lagi nih kan. Jujur Li. Woy. Aku mengakui bahwa menabung itu lebih susah daripada berhutang. Betul. Hutang kan enak nih. Langsung Betul. mengajukan segini, wah ACC gitu kan. Bar kuwi atus duit sedina tok. Tetep sesuke kok gopo gitu kan. Nah, kalau memang tiba-tiba ada keadaan yang mewajibkan kita untuk ternyata berhutang ya. Itu kira-kira yang harus diperhatikan itu apa saja? Pertama, jangka waktunya. Apa sih? Aduh. Jangka waktunya. Jangka waktu, jangan sampai berhutang itu dengan jangka waktu yang lama kalau bisa. Terus yang kedua suku bunganya. Kalau bisa yang kompetitif dengan ya bagian-bagian yang lain lah gitu. Oke. Terus yang ketiga, hutang itu jangan sampai dengan cara hutang konsumtif. Jadi hutang untuk makan, hutang untuk belanja tas, hutang untuk ngotak-ngatik motor gitu. Wow, tertampar saya. Hutang untuk beli barang-barang yang lucu gitu. Wow. Oke. Lebih baik lagi kalau hutang tapi dengan sesuatu yang menghasilkan yang produktif. Hutang tapi untuk apa modal usaha dan 1 bulan nanti bisa income kita bisa lebih dari hutang tersebut, makanya bisa lebih ditekan jangka waktunya agar cepat terselesaikan hutangnya. Oke. Jadi bijaksana sekali ini. Selanjutnya ada lagi? Selanjutnya ya mungkin sebagian orang ya memang harus berhutang pun juga enggak apa-apa, tapi ya kalau bisa jangan dan segera dilunasi karena kalau tidak hutang tidak semangat kerja katanya. Utangku semangatku.
Yang utang kita yang punya jargon dia. Oke. Belum mengenal oh ini. Dia belum dapat gelas persahabatan. Iya. Kita kan sudah. Gelas apa, Mbak? Gelasnya bagus pokoknya ya. Iya. Bisa buat ngopi sambil mikir masa depan lah. Satu Oke. gelas, oh berapa tahun kamu? Sok gelasnya karo utangnya awet utang. Enggak. Oke, berarti itu tadi yang harus diperhatikan ketika kita terpaksa berhutangnya. Yang pertama adalah perhatikan jangka waktu dan juga suku bunganya. Iya. Oke, kalau bisa jangan lama-lama. Karena hidup dengan seperti itu juga tidak mudah ya. Yang kedua adalah kalau bisa untuk kebutuhan yang produktif. Bukan hanya untuk konsumtif, ngajak doi hedon gitu. Ternyata ya malah dijak nanggung bareng. Enggak deh. Oke, itu tadi luar biasa sekali. Nah, aku beralih ke Eca. Ini kan tadi godaan nih. Aku sudah membahas godaan. Godaannya adalah hutang, kartu kredit dan yang lain sebagainya. Kan banyak nih promo-promo kayak zaman sekarang ya, makan di resto pakai kartu kredit ini bisa diskon sekian, ya kan? Pasti pernah denger itu. Nah, menurut Eca sendiri nih ya, gimana sih caranya kita itu bijak biar nggak tergoda dengan hal-hal yang konsumtif itu tadi? Jujur li melu-melu. Jujur li. Anak Jaksel. Jujur li. Jadi malu saya. Lanjut. Aku tuh nggak tahu kartu kredit loh, Mbak. Aku tahu kalau itu buat utang kan intinya. iya. Tapi kan aku nggak punya. Dan aku nggak mau punya, nggak punya niatan mau punya. Gitu. Jadi cara bijakku jaga iman. Untuk tidak tergiur. Oke. Ya kuwi. Bikin orang tergiur, jaga iman sih. Perbanyak istighfar. Iya. Oke. Ternyata berat ya jadi jawab. Jawabannya simpel juga. Jawabannya simpel juga ya. Jaga iman. Kalau misalnya kamu udah tahu tujuan kamu kerja, tujuan hidup kamu nanti apa ke depannya, kamu akan tetap stay sama tujuan kamu. Tapi kalau misalkan tujuan itu ternyata membutuhkan budget yang lebih, kamu gimana? Tergoda nggak nanti? Pertanyaan berat. Pertanyaan berat nih. Enggak. Oke, itu prinsipnya Eca seperti itu ya. Dan caranya mensiasati di tengah-tengah godaan ini adalah memperkuat iman. Keren sih, keren. Patut dicontoh ya, bahwa memang kadang cewek kan memang belum bisa membedakan mana yang butuh, mana yang jadi keinginan. Oke, caranya adalah membentengi diri dengan perbanyak istighfar. Yang penting bisa bedain mana yang sayang, mana yang bikin nyaman ya. Wow. Udah bisa bedain? Hah? Udah bisa bedain? Bisa? Yang sekarang? Yang sekarang? Insya Allah. Dalam waktu dekat ini? No. Lu gimana sih, Ca? Harusnya tuh kalau yakin pas itu langsung. Nah, disegerakan. Jangan bikin gitu. Berkata-kata. Mulutku terkunci untuk itu. Kode Lagi ya. Semoga Ya, doinya kode. Eca nonton ya. Jadi aku cuma mau berpesan kalau Eca ingin segera dihalalkan. Gitu aja. Saya mau beralih ke Mas Ilham lagi. Apa? Masih haram. Saya belum halal. Haram ini. Masih haram. Sian amat. Ya Allah. Oke, saya mau beralih ke Mas Ilham. Mas Ilham, istrinya bekerja. kerja. Dan gimana cara ngatur pendapatan dari Mas Ilham sama istri? Ngatur pendapatannya? Iyalah, Iya itu tadi. pasrahkan ke istri. Iyalah. Masa suami minta gajinya istri? Gengsi dong. Nah kalau butuh Mas, kalau butuh. Ya butuh ya tinggal minta maaf aja. Ya feel dikit toh. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Oke. Nah ini, tapi kan itu Mas Ilham tadi sempat bilang bahwa semua pendapatan Mas Ilham itu dikelola sama istri. Ya. Nah kalau Mas Ilham butuh buat beli, sorry ya, hobi tadi, beli knalpot misal, atau lampunya diganti lampu proji ngono kan. Wus. Wah, kayak Iron Man gitu kan. Itu Mas Ilham izinnya gimana, atau langsung tahu kan rekening pasti dua Mas Ilham kan?
rekening ada. Iya, itu langsung ditarik Mas Ilham sendiri atau izin dulu atau lebih baik minta maaf tadi itu? Kan setiap bulan kan ada jatahnya masing-masing ya dia. Tak kasihkan ke istri, jatah istri biarlah dia kelola sendiri gaji ya. Terus saya tuh dijatah juga sebulan. Gitu. Terus itu buat jangka waktu sebulan. Tapi nanti kalau habis di minggu kedua itu ya tinggal minta maaf sudah habis buat beli ini. Nanti Minta maafnya terakhir ya Mas. Iya, yang penting itu barangnya datang dulu. prinsipnya rata-rata cowok yang ada di sini itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Cak. Iya. Apalagi kan anaknya sudah mulai sekolah. Nanti kalau minta izin, wah nggak bakal itu 2 tahun nggak dibeli. Selak barangnya sold out. Ganti model Mas. Berarti Mas Ilham tetap melakukan budgeting ya, maksudnya Iya. berapa yang dikasih ke istri, berapa yang dipegang Mas Ilham sendiri gitu. Enggak, semuanya masuk ke istri. Oh, semuanya masuk ke istri dulu, baru Mas Ilham minta ke istri, aku minta sekian untuk begini gitu. Lebih banyak dijatah sih daripada minta. Kasian banget ya, kasian banget. Ini fun fact cowok tuh ternyata kayak gitu ya. Daripada pusing nanti di umur 50 sudah tidak bisa mikir anggaran lagi. Ya udah di kantor sudah mikir anggaran, di rumah mikir anggaran. Wah, banyak anggaran nanti seperti apa mules. Kayak diajak podcast ini tadi mules. Siapa itu diajak podcast mulu? Sekarang udah enggak oh Mas. Oh, sekarang udah enggak. Jawab sendiri. Kabur kanginan. Kalau dicek Kabur kanginan. Oke, mending Mas Ilham bentar lagi nyalek aja deh. Aduh. Biar bisa bikin anggaran gitu loh. Iya, tapi nggak cocok jadi caleg. Ntar posenya gini. Oke, ternyata gitu ya. Berarti jatah itu jumlahnya tetap, nominalnya tetap. Tergantung Inflasi negara. Tergantung apa? Ya tergantung kebutuhannya. Satu oke. bulan memang dijatah tetap, tapi ketika ya itu minggu pertama, minggu kedua udah habis ya udah narik lagi, kayak top up itu lagi. Tapi itu enggak sih sempat diinterogasi sama istri enggak sih? Enggak, saling percaya aja. Oh, saling percaya aja. Kalau saya udah tak interogasi. Kenapa? Buat apa sih? Gitu biasa. Kan Drama sudah dulu. bawa barangnya. Oh kan cewek kan tetap harus ada dramanya dulu gitu loh. Kalau nggak drama tuh nggak seru gitu. Iya. Aduh. Oke. Lawan 2. Buat- Lawan 2 ini. Buat Eca nih ya. Tapi kali ini jawaban yang aku dengar semoga tidak memperkuat benteng iman ya Cak ya. Karena yang mau aku tanyakan adalah cewek seusia kita tuh boros adalah udah menjadi kayak bestie gitu. Ya kan apalagi cewek. Tahu-tahu khilaf gitu aja. Cara kamu berhemat gimana Cak? Versi kamu. Jangan bilang meningkatkan iman ya. Udah 2 kali muncul. Ya, kenapa udah 2 itu? kali muncul soalnya nih. Budget Apa? planning. Budget planning. Iya dong. Itu yang pertama, yang kedua. Budget planning kan udah mencakup semuanya nanti. Lah kalau khilaf lagi ya yo. Enggak lah. Tergantung masing-masing individunya ya. Ini tuh jawabannya balik lagi sebenarnya ya ke kekuatan Enggak. iman. memang uang dan iman itu sangat tipis terpautnya. Enggak sih, misalnya kita mau beli barang apa nih, Heeh. harganya kira-kira masuk nggak sama budget kita? Kan kita kalau mau beli apa juga pasti harus ada budgetnya toh. Misalkan aku mau beli skincare nih, tapi budgetnya 100.000. Nah ternyata harganya 150, ya udah dipending dulu. Nanti next month kalau misalkan udah ada pemasukan yang lebih baru kita beli kayak gitu. Oh gitu. Sold out Cak, tenan. Ya carinya yang restock Keburu terus. sold out. Padahal yang sold cocok out. itu. Padahal yang cocok itu ya kan. Oke, itu cara pertama atau masih ada cara lagi selain budgeting? Udah aku budgeting. Misal akaling akaling dengan cara bawa bekal dari rumah. Apakah itu termasuk? Kan udah tak ceritain tadi. Oh, capek banget. Salah gue jadi host. Intermezzo ya, intermezzo. Oke, berarti bawa bekal dari rumah itu juga termasuk salah satu cara untuk berhemat. Tapi sekarang jarang makan. Kenapa? Kenapa sih? Gak nafsu. Suaranya itu loh. Ya Allah. Kenapa sih kamu baru ada beban pikir sampai enggak doyan makan tuh kamu baru ada beban pikir? Salah satunya iya. Salah satunya. Salah banyaknya diet.
Loh, diet itu bukan berarti mengurangi Ya mengurangi porsi dong, makan, loh. mengurangi no. Cuma lebih diatur aja plan jam-jam makannya itu juga bisa diet loh. Mungkin kayaknya lebih baik diet pikir deh, lebih cepat. Langsung drastis ya. Oh, oke. Tapi sayangnya saya tidak seperti itu, Cak. Terbukti dari badan saya yang tetap segini-segini aja ya. Karena dia tidak memikirkan keuangan. Coba pindah posisi ke keuangan. Gimana nih? Tukeran aja nih. Coba apa gimana nih? Ntar berdua duduk sini ya. Nggak bisa. Gimana sih? Kan kita bertukar posisi. Oke. Ya Mas, siapa Mas? Tuker posisi Mas. Nggak apa-apa. Aku nanti yang edit video ini. Maksudnya sama ya Iya. Bagian jawaban di-cut semua ya, tinggal Skip. pertanyaan aja. Oke. Itu tadi berhemat versi Eca. Harus ada budgeting plan, ya kan? Kalau dari Mas Ilham yang sudah berkeluarga. Mungkin ya salah satunya budgeting plan. Terus Jangan yang bilang pasrahin ke istri lagi. enggak. Udah 3 kali. Ya, yang kedua Kalian ini kenapa sih sebenarnya? kan harus kompak. Oh iya, Enggak, benar-benar. itu menandakan kalau kita tuh konsisten. Oh Kan iya, komitmen ya nggak Mas? benar-benar. Dan sesuai dengan kenyataan gitu. Iya. ya. Iya. Oke. Berpegang teguh. Iman tadi. Gimana Mas? Ya, kalau yang menurutku ya ketika kamu mau beli sesuatu di rekeningmu atau uang yang kamu pegang itu harus ada 10% dari harga tersebut. Contoh nih, aku mau beli pelek nih, mereknya yang warnanya emas. Harganya 500.000, yang belakang aja. Gitu. Ini juga salah satu kode sih kalau istriku nonton. Oh, tolong ya. Pantesan Jangan percaya. Terus Tuh. Nah, harga 500.000 itu, nah saldomu harus ada 10%-nya lebih dari 500.000 tersebut. at least 600 ribuan ya berarti. Iya. Oke. Nanti ketika itu beli, ya udah dompetmu nggak jadi peci, tapi masih ada isinya kalau diginiin. 1 lembar ya Mas ya. Nggak apa-apa, itu masih bisa untuk 1 minggu katanya. Nice. Oh gitu. Itu tipsnya ya. Iya. Mungkin tips yang lain ada nggak? Yang biar lain. ya bisa lebih berhemat lah kita. Bapak silakan berpesan kepada anak muda zaman sekarang ya. Ya, kalau yang lain ketika pengeluarannya lebih banyak, bagaimana cara kita mengurangi pengeluaran ini, tapi bagaimana cara kita menambah pemasukannya. Jadi semisal pemasukannya 1, keluarnya 3, ya harus bagaimana caranya kita harus ada pemasukannya 5 atau 6. Menambah pemasukan. Side job bisa lah. Side job. Info part time. Info. Oke, berarti ternyata itu tipsnya adalah itu. Kalau mau membeli sesuatu nih, berarti jawaban kalian berdua tuh relate loh. Bisa jadi istighfarnya Eca itu karena berpikir harus ada 10% dari harga barang tersebut ya kan. Akhirnya dia istighfar gitu loh. Iman itu tadi. Akhirnya meningkatkan iman ya. Kadar keimanan kita meningkat dengan cara budgeting tadi ya. Oke. Relate. Berarti itu caranya biar bisa berhemat. Versinya Mas Ilham. Versi Eca adalah ya tadi budgeting dan bawa bekal. Dan kuatkan iman. Kuatkan iman. Dan Gantian. diet. Gantian nih. Kalau versinya dia? Iya no, Versiku. gantian no. Selama ini aku belum pernah menghemat ya, sombong. Enggak. Tapi kalau versi aku budgetingnya tidak 1 bulan, tapi 1 minggu. 1 minggu. Dan bisa tak kira-kira 1 minggu itu aku keluar berapa duit. Gitu. Berapa Mbak? Berapa ya, 100 masih bisa. 100.000 masih bisa. Karena bensin aku full itu PP dari kantor ke rumah itu sekitar 4 harian masih bisa dipakai. Kalau nggak pergi kemana-mana loh ya, gitu. Itu aja sama budgeting plan. Budgeting plan. Sama yang istighfarnya ini kan belum coba deh. Yang 10% ini aku juga baru tahu loh. Baru Nanti tahu ya beneran. habis ini kita sholat, kuatkan iman. Oh, iya. Pas buka Shopee, astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim, cute banget, diskon lagi. Aduh, kapan lagi ada diskon gitu. Langsung kan. ditoke. Live aplikasi. Oke, mungkin dari Eca ada yang mau pesan-pesan disampaikan ke teman-teman di luar sana nggak? Tentang apa? Ya tentang keimanan, ya keuangan dong.
Pesan-pesannya jangan terlalu boros. Kita harus bisa mengatur keuangan kita. Kita harus punya budget planning kita seperti apa. Terus hindari yang namanya gengsi. Gengsi itu nggak menjamin apa-apa, guys. Tingkatkan dompet. Bukan dompet, saldo tabunganmu untuk ke depan. Realistis sekali. Sekali. Karo Mas Ilham. Versi apa ya? Bapak. Kalau bapak-bapak kan mungkin sudah ada pandangan ke depannya mau apa. Oh, di usia 50. Dukun Anda. Nggak mau ngomong 50 terus ya. Karena pensiunnya di kantor ini kalau nggak salah 50 atau 60 ya. 50-an. 60 dong Mas, nambah. Ngenyang malahan. Lanjut Mas. Sampai mana tadi? 50. Oh iya, 50 tahun. usia 50. Nah, di usia tersebut kan sudah tidak produktif kerja. Gimana caranya? Kita sudah harus bisa menikmati hidup. Ya, mumpung masih muda ya ayo kita tingkatkan pemasukannya, terus dana pensiunnya kita. Dan saya ingat salah satu pesan dari salah satu orang terkenal lah. Dana pensiun yang bisa kita nikmati di hari tua itu 25 kali dari pengeluaran kita selama 1 tahun. Dana pensiun nanti. Nanti di akhir usia tidak produktif bisa ngambil 3-4% dari dana tersebut. Wow. Nggak ngitung Mbak. Nggak ngitung ya. Ilustrasi aja. Maksudnya gimana sih? Ilustrasi. Pengeluaran rata-rata per bulan 2 juta. Kalau yang masih single. Itu jelas itu 2 juta. Dikali 12, 24. 24 kali 25 sekitar 600 jutaan. Ya. 600 jutaan. Kita investasikan lah di salah satu produknya. Perbankan lah, perbankan ya itu nanti setelah investasi di usia tersebut kan ada cashbacknya bagi hasilnya 2 atau 3-4% dari 600 itu. Berapa itu? Oke. 600 kali 2 kali 3? 600 kali 3. 3% ya? Iya 18. Ya 18 juta yang masuk per bulan per tahun. Wow. Apa ya? Wow. Tinggal leyeh-leyeh ngopi. Visi misi tua mapan menawan. Iya. Ngono ya Mas ya? Dia tuh dari tadi ya kita yang menjalani kehidupan, dia yang bikin slogan terus. Berarti bagus ya. Berarti Eca itu bisa mengambil sisi positif dari kita berdua. Oke, itu berarti memang itu salah satu tips tadi ya. Jangan lupa untuk menabung, pokoknya menabung. Oke, invest juga perlu. Udah gitu aja podcast kita tentang keuangan. Next kita bakal bahas lagi ya. Jadi sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Dadah.